Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alif, Sobat Time Travel, sebenarnya kan kita punya sejarah panjang ya, dari mulai Sundaland, Nusantara, dan kemudian Indonesia. Negeri kita itu dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, rempah-rempah, hasil bumi, dan kemudian juga hasil-hasil tambang dan batu mulia lah gitu dari sini. Karena kan kita juga dikenal sebagai negeri Ring of Fire ya, makanya kita dianugerahi banyak kekayaan alam yang melimpah di sini. Nah, kemakmuran ini kan juga tergambar dari beberapa nama yang pernah disandingkan dalam sejarah Nusantara dan Indonesia di zaman dulu. Jadi kayak Swarna Bumi, Swarna Dwipa, itu kan katanya itu bermakna negeri emas. Kalau Serlingpa itu mungkin jadi berarti yang bermakna itu kayak negeri yang gemilau kayak gitu ya. Nah, juga orang menyebutnya jadi kayak Argier yang terkait dengan negara Salaka sebagai suatu kawasan penghasil emas dan perak lah yang sangat terkenal di seluruh dunia gitu. Nah, kemakmuran ini kan juga bahasanya tuh tergambar ya di beberapa peninggalan candi kita, di mana emas itu jadi satu unsur yang penting lah di dalam pembuatan candi. Ada namanya tuh kalau nggak salah peripih candi, yang kadang itu ditempatkan di tengah-tengah dari candi tersebut dan menjadi satu objek yang penting, bahkan sakral ya, untuk pembangunan sebuah candi. Nah, kita kan banyak lah, itu semua tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terakhir nih, walaupun di wilayah Jawa Barat itu tidak ada candi, tapi kan ada situs yang diperkirakan juga candi, tapi ini berupa piramida berundak lah gitu. Nah, konon para ilmuwan yang tidak sejalan itu kan juga menuntut pembuktian bahwa ada emas yang terkandung di dalam lah ya, terkubur di dalam situs tersebut yang ada di lorong-lorong yang di bawahnya itu. Nah, candi aja punya peninggalan lah. Bukan peninggalan, ada barang-barang seperti emasnya, entah itu berupa kayak bokor lah gitu ya, bokor, entah itu ada patung, terus kemudian juga ada koin kuno berupa emas gitu. Nah, bener nggak sih kalau candi aja punya? Nah, jangan-jangan Gunung Padang juga punya. Nah, dalam penglihatan spirit Alif sebenarnya ada nggak sih, Alif? Kemarin kan kita udah bahas ya, malah yang Alif jawab itu ya lebih dari sekedar emas, bahwa ini ada sebuah filosofi yang lebih mulia dari material emas lah gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Alif? Deposito emas yang ada di situ yang tertimbun di situs Gunung Padang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Mas Antun cerita tuh, saya tuh dikasih lihat wilayah Sunda. Jadi saya tuh dari jauh ngeliat ke arah wilayah Sunda zaman dulu, wilayah Sundaland maksudnya. Kok berkilau, jadi tring kayak berkilau, shining gitu ya. Iya. Berkilau kayak ada tumpukan harta karun lah, seolah-olah ada tumpukan harta karun terus nyala gitu, bercahaya. Saya tuh dari tadi ngeliatin itu, dikasih lihat itu, kok wilayah sini kok berkilau ya, bener-bener berkilau, Mas. Terus saya tutup mata, saya dengar ada suara si yang bapak-bapak yang waktu itu ngobrol di sekitar Gunung Padang itu. Di episode Gunung Padang kan ada ya. Terus pas saya buka mata, beliau ada di sekitar saya, dan sekarang juga ada
mantau dari jauh. Terus beliau bercerita tentang apa yang tadi saya lihat gitu. Beliau bilang negeri ini negeri para dewata. Negeri ini banyak hartanya, penuh dengan kekayaan. Bukan hanya sekedar fisik, materi, tapi juga ruhiyah. Bahasanya saya itu ruhiyah, rohani lah, spiritual. Terus beliau bilang, tiap-tiap tempat yang ada di tanah luas ini saya tuh ngacunya merujuk kepada Sundaland maksudnya ya. Nusantara gitu ya. Tiap-tiap tempat yang ada di tanah luas ini yang di dalamnya itu mengandung kesakralan tersendiri serta keluhurannya, dan di situ biasanya ada sepuhnya, ada leluhurnya, maka tempat itu biasanya ada yang mengikatnya. Bentuknya macam-macam kata beliau, dan saya diginiin sama beliau dari tangannya gini. Jadi kayak tangannya itu kayak nunjukin visual gitu lah mas. Oh kayak layar gitu jadi. Iya kayak gitu lah ya secara mudahnya kayak gitu. Di situ saya diliatin, di situ ada bentuk kayak arca kecil. Di sini ada kayak guci, tapi beda gucinya, saya nggak tahu apa istilahnya. Ada yang kayak gelang, ada yang kayak cincin, ada yang kayak tiara. Tahu tiara nggak mas? Tiara tuh mahkota. Tiara tuh kayak kalau nggak salah mahkota ya. Mahkota kalau nggak salah. Ada yang kayak kecil, mungkin itu anting. Ya bentuk-bentuk yang kayak gitulah ya. Kayak perhiasan. Ada juga bentuk di luar perhiasan tapi itu warnanya emas. Ornamen lah gitu. Warnanya emas. Okay. Nah, dan ada juga yang beliau kasih lihat warnanya bukan emas tapi warna lain, dan itu kadang-kadang kayak batu tapi berwarna. Entah itu batu apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu gitu ya. Permata. Ya saya ngeliatnya itu batu tapi berwarna. Okay. Entah namanya apa. Nah, beliau bilang benda-benda ini nunjuk gitu biasanya ditempatkan oleh para leluhur di tempat-tempat itu. Ya, okay. Dan situs gitu. Dijaga. Kalau ada orang kamu yang mau cari, itu nggak akan ketemu. Kata beliau, karena itu dijaga. Nah, setahu saya, kalau misalnya orang tua atau leluhur itu cerita, itu biasanya punya ininya mas, punya filosofinya tuh. Kalau ngomong dijaga, saya jadi inget dijaga bisa jadi itu entah memang ada penjagaan atau itu adanya di alam lain gitu maksudnya. Oh oke. Beliau lanjutin gini, hal-hal ini yang lagi banyak dicari sama orang kamu. Iya. Gitu. Saya ditunjuk gitu orang kamu. Nah, intinya nggak akan ketemu. Karena bukan seperti itu logikanya gitulah intinya gitu. Karena peruntukannya itu bukan untuk foya-foya lah intinya, yang saya pahami itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk hasrat pribadi atau kelompok, tapi ada peruntukan tertentu yang beliau itu nggak bisa cerita dan saya nggak tahu maksudnya untuk apa, tapi nanti kata beliau hal-hal itu akan muncul atau nampak atau terlihat atau bahkan digunakan oleh yang megang kuncinya gitu, yang punyanya gitu bahasanya. Terus beliau bilang tiap-tiap tempat yang ada leluhurnya dan ada orang bisa bilang itu pusaka atau benda-benda seperti itulah ya yang memang punya nilai, itu ada yang punya katanya.
ada yang punya siapa? Kata beliau, yang punya yang dulu pernah ada, yang sekarang ada, dan yang nanti juga ada. Nah, saya nggak ngerti tuh maksudnya apa. Aku juga. Saya nggak ngerti tuh apa, jangan-jangan saya nggak ngerti lah pokoknya gitu. Tapi beliau bilang gitu. Dan beliau bilang, kalau ada orang maksa untuk make gitu atau narik gitu Ambil, atau apapun bahasanya, dan bukan itu bukan punya dia, bukan haknya, celaka. Katanya begitu, celaka. Terus beliau bercerita sambil nunjukin sesuatu lah dalam penglihatan. Beliau cerita gini. Jadi di Nusantara itu kan banyak kerajaan ya mas. Betul. Zaman dulu. Dia cerita masing-masing wilayah kerajaan itu punya modal sendiri-sendiri. Modalnya dari mana? Dari zaman-zaman dulu itu yang dikasih, yang hanya orang-orang tertentu atau rajanya sendiri yang tahu kuncinya, intinya gitu. Dan beliau bilang, ya itu punya mereka. Kan tadi kan sudah diperlihatkan ya. Berarti ngelihat kan, ada emasnya, ada permatanya. Alif bisa ambil gak? Enggak lah mas. Nggak bisa ya? Tapi ngelihat gitu, maksudnya Alif bisa megang. Beliau tuh ngasih lihat itu bukan fisik mas. Oh oke. Beliau tuh ngasih gambaran. Oh gambaran yang visual tadi ya. Ngasih gambaran yang di tangan. Di tangan kayak, ya tangan, tapi nggak tahu gimana ada gambarannya gitu. Jadi kayak layar. Saya nggak tahu itu ada di mana. Tapi kan dari kode yang beliau kasih tahu, itu dijaga. Dan yang bisa ngambil tuh yang cuma yang punya. Orang yang berada ya, gitu. Kalau ada orang kamu yang ngambil itu celaka, itu bahasanya tuh gitu. Orang nggak, maksudnya orang kamu tuh yang saya pahami, maksud tuh orang-orang di zaman sekarang gitu loh, maksudnya. Kan kita suka dengar banyak tuh ya orang-orang kayak gitu, nyari-nyari itu. Nah, beliau bilang kalau ada yang mencuri biasanya bakal ada musibah terjadi, bukan cuma untuk dirinya tapi biasanya untuk sekitarnya juga gitu. Makanya tempat-tempat itu kenapa disakralkan, kenapa ada leluhurnya, karena memang fungsinya dari zaman dulu itu untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Gitu. Ada maksud-maksud itu gitu. Nah ini supaya memperjelas aja. Satu lagi. Maaf banget. Satu lagi. Beliau bilang, biasanya tempat-tempat sakral dari masa lalu sampai ke masa-masa berikutnya itu saling tumpang tindih, Mas. Jadi makanya gini, saya jadi ingat contoh Gunung Padang itu kan ada beberapa layer tuh, carbon datingnya. Tiga, mungkin bisa lebih kali ke dalam mana, lebih dalam lagi. Beliau bilang tiap-tiap tempat yang sakral dari masa lalu itu dulunya pondasi apa misalnya, misalnya cuma batu, nanti di zaman berikutnya di tempat yang sama juga dibikin lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, sampai akhirnya bisa jadi peninggalan yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Mungkin salah satu contohnya yang pernah kita bahas, Candi Borobudur misalnya, terus Gunung Padang juga sama, dan banyak tempat-tempat lain lah di dunia, gitu. Bukan cuma di Nusantara, gitu. Ini pertanyaan terakhir aja deh. Ya, yang tadi mengklarifikasi, yang tadi dijaga, karena dalam bayanganku kan banyak orang cerita juga nih yang misalnya mereka narik mustika, pusaka lah ya, benda-benda pusaka, dan kemudian narik-narik benda-benda kayak emas gitu ya kan. Nah, bayanganku tuh yang namanya dijaga itu benar-benar ada makhluk yang itu ya. Nah, sementara Alif tadi ceritanya dijaga mungkin ada penjabaran yang lebih lain lagi dari yang bayangan orang zaman sekarang. Beliau cerita yang gini, penjagaan itu bisa tergantung orang lihatnya apa, karena tergantung dari niat, Mas. Bisa serem, ditunjukin serem-serem, atau bisa ketemu orang tua atau macam-macam lah, atau memang nggak ngeliat aja, nggak ada. Tapi gini, beliau tuh nggak suka ketika bahas tentang harta, Mas. Beliau benci banget ketika bahas tentang harta. Beliau langsung matong kayak gini. Sambil gini.
emas lihat dari aspek luas pemaknaan yang lebih dalamnya. Negeri ini penuh dengan emas. Ya. Emas bukan harta doang gitu maksudnya. Oh, oke. Tapi nilai-nilai keluhuran yang lebih jauh daripada harta. Yang kamu, kata beliau, kamu dan yang lain itu belum tentu di zaman sekarang itu belum tentu bisa paham. Kalau tidak dengan hati yang tulus dan jujur, kata beliau. Gitu. Jangan cuma lihat hartanya maksudnya, tapi lihat ininya, nilai yang luhur, nilai itunya banyak banget, kata beliau gitu. Makanya kenapa waktu episode kemarin itu ada kayak perpustakaan itu yang isinya banyak kitab ya, banyak buku gitu. Kira-kira. Oke. Mungkin itu kayak cambukan kali ya buat kita juga. Kita semua, iya. Sebetulnya banyak Mas yang beliau ceritain, cuman untuk saat ini itu dulu, kita hold dulu. Iya. Ini meneruskan episode yang kemarin ya, karena cerita tentang emas ini, apalagi yang kemarin Alif ceritakan malah lebih berasa lebih bernilai daripada emas secara materialnya gitu. Nah mungkin ini yang bisa melengkapi episode kemarin, cerita tentang emas yang ada di situs Gunung Padang. Dan mungkin juga tempat-tempat yang lain ya, yang jadi banyak perdebatan orang di masa sekarang. Oke. Alif, Sobat Time Travel, semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.